Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Ramadhani Damara dengan NIM 2110901028 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan meresum materi tentang hakikat ibadah. Ibadah dalam Arab berarti taat, tunduk, patuh, dan pengabdian. Ini dimaksudkan agar manusia selalu taat, tunduk kepada Allah, patuh dan mengabdikan diri mereka hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam istilah ibadah berarti segala perbuatan dan ucapan yang dicintai serta diridhai Allah Subhanahu wa taala secara zahir maupun batin dengan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Hakikat ibadah menurut pemuka agama. Menurut Sayyid Qutbah, ibadah adalah tujuan dari keberadaan manusia agar menguatkan keimanan dalam hati serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan gerak anggota badan dan gerak kehidupan. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradawi, ibadah merupakan sebuah kewajiban dari yang sudah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah terbagi menjadi dua, yaitu mahda atau khusus. Ibadah mahda atau khusus ini telah ditetapkan Allah akan tiap tingkat, tata cara, dan setiap rinciannya. Contoh, wudhu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, khairu mahda atau secara umum, ini adalah segala perbuatan yang baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Contoh, berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menuntut ilmu, bekerja, tolong-menolong, dan sebagainya. Lalu apa fungsi ibadah? Fungsi ibadah digunakan untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya, dan melatih diri agar lebih disiplin. Lalu, apa saja sih prinsip-prinsip ibadah? Yang pertama, kita hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan. Lalu beribadah tanpa perantara, seperti dukun, orang pintar, dan lain sebagainya. Dan harus seimbang antara jasmani dan rohani. Lalu kita harus menanamkan sikap ikhlas. Karena ketika kita ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan sesuatu yang telah kita ikhlaskan, seperti kita berikan kepada orang. Lalu, mudah dan meringankan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyusahkan umatnya. Allah selalu mentolerir umatnya ketika beribadah. Misalnya contoh, kita sedang sakit, kita tidak bisa sholat sambil berdiri, kita bisa sholat sambil duduk. Tidak bisa sholat sambil duduk, kita diperbolehkan sholat sambil tidur dengan ketentuan yang telah ditentukan tentunya. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang hakikat ibadah dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.